kita akan mulai ya sesi pertama pembahasan terkait microservice architecture, di mana kita akan belajar tentang banyak hal terkait microservice architecture, baik itu dari histori dan juga sampai penerapannya mungkin. Mungkin kita lanjut ke slide kedua. Kenapa kita harus bahas terkait microservice. Nah, ada beberapa poin sih di sini yang bisa kita notes. Yang pertama mungkin terkait the most popular architecture paradigma. Artinya di sini tuh sebenarnya saat ini paradigma terkait arsitektur ini adalah paradigma yang paling populer di dunia. Dengan demikian Anda harus sangat berpengalaman ya tentang hal itu. Nah, Anda diharapkan dapat membuat arsitektur yang kuat dengan paradigma ini. Karena ini adalah paradigma yang cukup populer saat ini. Nah, yang kedua itu terkait not tied to specific technology. Selain itu, microservice arsitektur ini tidak terikat pada teknologi tertentu. Ini dapat diimplementasikan menggunakan hampir semua platform yang bisa digunakan. Contoh kayak ada Java, .NET, ada Python, Node.js, PHP, dan lain-lain. Ini tidak terbatas pada teknologi tertentu. Poin yang ketiga adalah solve the real problem. Nah, di sini salah satu yang menyenangkan tentang microservice adalah ia memecahkan masalah yang sebenarnya. Nah, mungkin arti dari ini akan secara khusus kita bahas di sesi berikutnya. Nah, berikutnya ada in high demand in the job market. Nah, dari poin ini sebenarnya udah kelihatan ya, microservice ini adalah sesuatu yang sangat diminati pasar saat ini. Nah, faktanya di salah satu pencarian kerja, yaitu monster.com, di sana menampilkan lebih dari 6.000 lowongan pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan terkait microservice arsitektur ini. Nah, ini adalah kesempatan yang pasti tidak boleh dilewatkan. Oleh karena itu, makanya kita pelajari terkait arsitektur microservice. Nah, berikutnya poin yang terakhir adalah generate lot of buzz ya. Di sini adalah alasan lain kita mempelajari ini adalah ini akan jadi perbincangan. Jadi kita mungkin tidak ketinggalan terlalu jauh ya. Jadi kita tahu apa yang sedang diperbincangkan di dunia arsitektur saat ini. Nah, mungkin kita lanjut lagi ke poin berikutnya. Nah, di sini jadi di layar sudah tampil ya. Di sini ada beberapa perusahaan yang sudah menerapkan arsitektur microservice. Ada Netflix, ada Amazon, ada Facebook, Uber, dan eBay. Ini hanya sebagian saja, dan kita tahu ini adalah beberapa perusahaan perangkat lunak terbesar di dunia dan yang sudah mengimplementasikan microservice. Kemudian, tapi di sini kita juga harus hati-hati, be careful, karena bisa jadi microservice bisa jadi peluru yang jika kita salah pakai mungkin kita akan kerepotan sendiri. Karena mungkin secara paradigma memang bagus ya, tapi kalau kita tidak hati-hati maka kita akan tenggelam di dalam paradigma yang salah sebenarnya dalam penerapan implementasinya. Makanya kita harus hati-hati juga terkait penerapan microservice ini. Kemudian kita lanjut lagi. Di sini ada sebuah quotes. Mungkin kalau kita artikan ya, jika layanan mikro diimplementasikan secara tidak benar atau digunakan sebagai solusi tanpa mengatasi beberapa kelemahan di sistem Anda tidak akan dapat melakukan pengembangan produk baru atau improve baru karena Anda tenggelam dalam kompleksitas dari si microservice itu sendiri. Makanya di sini penerapannya juga harus benar-benar hati-hati. Kemudian ada ini adalah kutipan dari Alexandra Nonan. Beliau adalah engineer dari salah satu company segmen, di mana perusahaannya melakukan hal yang jadi dia ada migrasi dari sistem yang tradisional yaitu monolit, mereka pindah seluruhnya ke microservice arsitektur.
Tapi setelah 2 tahun, mereka meninggalkan sepenuhnya microservice architecture dan pindah lagi ke arsitektur yang lebih tradisional, itu monolit lagi. Nah, ini adalah sebuah kasus yang perlu kita pelajari ya, karena nggak semua arsitektur itu baik, makanya harus dipergunakan dengan bijak. Nah, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, sekarang kita akan belajar untuk melakukan ini. Jadi Anda perlu tahu dulu apakah memindahkan paradigma yang lama ke microservice adalah ide yang bagus untuk diterapkan di sistem Anda, dan bagaimana Anda melakukannya dengan benar. Menghindari banyak rintangan di jalan, menyelam lebih dulu ke dalam microservice arsitektur bukanlah ide yang baik. Nah, sebaiknya Anda menginvestasikan waktu Anda dengan bijak ketika memikirkannya, atau kisah perusahaan segmen tadi bisa terjadi pada perusahaan Anda juga jika Anda tidak hati-hati. Di sini kita akan belajar apa itu microservice arsitektur dan apa masalahnya. Jadi, kita akan tahu bagaimana merancang microservice arsitektur yang kuat, scalable, dan mudah di-maintain. Dan juga kita akan tahu kapan menggunakan microservice arsitektur. Dan pasti ada beberapa kasus untuk ini dan banyak lagi. Dan juga yang paling penting, harapannya kita akan menjadi arsitek perangkat lunak yang jauh lebih baik setelah mempelajari ini terkait microservice. Oke, kemudian di sini ada beberapa agenda ya, yang akan kita bahas. Kurang lebih ada 15 agenda. Mungkin kita akan pecah jadi beberapa part ya. Mungkin part kita ringkas dulu satu-satu terkait poin-poin yang ada di sini. Poin yang pertama ada history of microservice. Nah, sejarah microservice arsitektur itu sangat mungkin kita bisa memahaminya dari mana arsitektur ini berasal dulu lah. Karena untuk benar-benar memahami dari mana asal microservice, pertama-tama kita harus memahami apa yang ada sebelumnya dan mengapa itu tidak berhasil. Makanya ada yang namanya microservice. Nah, poin kedua setelah history of microservice yaitu ada problem with monolith and SOA, service oriented architecture. Selanjutnya kita akan memahami terkait masalah dengan monolith dan SOA, masalah besar yang menyebabkan terciptanya microservice architecture. Nah, yang ketiga, kita akan kemudian menyelami microservice arsitektur itu sendiri. Di sini akan kita bahas 9 faktor yang menjadi dasar dari microservice arsitektur dan menjelaskan apa arti dari masing-masing faktor tersebut. Itu untuk bagian microservice arsitektur. Di poin berikutnya, yaitu problem solved by microservice, kita akan bahas juga apa saja masalah yang diselesaikan dengan microservice arsitektur. Berikutnya, dan juga setelah memutuskan untuk menggunakan microservice arsitektur, kita perlu memahami proses merancang dan mendesain arsitektur ini. Makanya kita akan pelajari tentang desain microservice arsitektur. Kemudian, kita akan berbicara tentang deployment-nya. Ini bukan tugas yang mudah, namun jika Anda pernah mendengar atau belajar tentang kontainer dan Kubernetes sebelumnya, di sini kita akan mempelajarinya lebih lanjut terkait deployment microservice. Kemudian kita akan melakukan testing sistem berbasis microservice arsitektur, juga merupakan tantangan yang akan kita pelajari di bagian selanjutnya, yaitu terkait testing microservice. Dan kemudian kita akan membahas terkait service mesh. Ini adalah bagian yang cukup baru dan mendapatkan daya tarik cukup cepat di kalangan antusias ya. Menggunakan service mesh membuat komunikasi antar service lebih mudah dan lebih. Next kita akan membahas bagaimana itu dilakukan. Jadi berikutnya juga kita akan bahas terkait logging dan monitoring. Karena logging dan monitoring adalah kunci keberhasilan sistem microservice arsitektur dan kita akan membahasnya juga. Kemudian nanti juga kita akan bahas sisi gelap microservice arsitektur. Kita akan belajar kapan tidak menggunakan microservice arsitektur seperti yang dikatakan sebelumnya. Ini bukan peluru yang kita tidak boleh menggunakannya secara otomatis. Maka kita harus dengan tepat penggunaannya.
Kemudian kita juga akan pindah ke microservice arsitektur, akan memaksa Anda dan perusahaan Anda untuk beradaptasi dengan paradigma baru. Dan kita juga akan bahas apakah bagian organisasi tradisional tidak cocok untuk sistem microservice arsitektur dan perubahan apa saja yang harus dilakukan. Dan juga bagaimana Anda sebagai arsitek dapat dan harus membantu dalam transisi tersebut. Di poin berikutnya, kita akan bahas tentang beberapa anti-pattern dan juga kesalahan umum saat merancang microservice arsitektur. Kita diharapkan untuk menghindari kesalahan ini setelah belajar melalui section ini. Berikutnya, ini topik terpanas sebenarnya di dunia microservice arsitektur, yaitu bagaimana migrasi dari monolit ke microservice arsitektur. Nah, di bagian ini kita akan bahas terkait teknik untuk mencapainya. Kemudian kita akan membahas juga studi kasus tentang sistem yang kita buat fiksi lah, yang harus dirancang menggunakan microservice arsitektur dan berjalan bersama melalui setiap langkah dalam prosesnya. Di terakhir, setelah semuanya, ini adalah bagian terakhir dan kita akan bahas tentang what's next. Oke, mari kita mulai dari poin pertama dulu. Kita akan bahas terkait history of microservice. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada sebuah quote ya. Bunyinya microservice are a result of problem with two architecture paradigm. Nah, di sini sebenarnya sejak jadi mungkin yang paling penting untuk diketahui tentang asal usul microservice adalah hasil dari dua masalah pada paradigma yang sebelumnya, yang dimana paradigma tersebut adalah monolit dan SOA, yaitu service oriented architecture. Nah, di sini mungkin kita akan bahas lebih spesifik ke monolit dulu. Nah, di monolit kita ada 5 poin yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah monolit itu adalah the original architecture. Artinya arsitektur asli, arsitektur pertama, bapak dari segala nenek moyang arsitektur yang kita miliki saat ini. Sebenarnya monolit ini bukan sekedar nenek moyang sih, karena saat ini masih banyak aplikasi yang menggunakan arsitektur ini. Dan itu belum tentu merupakan hal yang buruk, karena arsitektur ini jika dipakai dengan baik juga cukup powerful. Yang kedua, yaitu adalah all the software component are executed in a single process. Dengan arsitektur monolit, semua komponen dieksekusi dalam satu proses atau single process. Yang ketiga adalah no distribution of any kind. Artinya tidak ada distribusi apapun di monolit, semua komponen, memori, daya komputasi yang sama, ini pada dasarnya adalah sebagian besar kode yang berjalan dengan bahagia sendirian, mengurus bisnisnya sendiri. Dan semua well done semua. Kemudian poin berikutnya adalah strong coupling between all classes. Nah, sekarang tentu saja ketika seluruh aplikasi berjalan dalam satu proses atau single proses, ada hubungan yang kuat antara semua kelas. Setiap kode terikat satu sama lain dan tidak ada yang memisahkan mereka satu sama lain. Tidak ada jaringan, tidak ada API standar, tidak ada. Nah, yang poin terakhir adalah usually implement as silo. Jadi, atribut umum lainnya dari arsitektur monolit ini adalah biasanya diimplementasikan sebagai silo. Artinya, aplikasi monolit berdiri sendiri dan tidak akan berbagi apapun dengan aplikasi lain. Alias aplikasi ini tidak mengekspos apapun yang mungkin membantu aplikasi lain, baik dengan data ataupun fungsionalitasnya. Oke. Nah, di sini ada sedikit sampel terkait monolit arsitektur. Jadi contoh di sini ada SRF ya. Di sini ada simbol segitiga dan ada 5 simbol. Nah, ini mengartikan ada 5 proses ya yang berbeda tapi dalam satu aplikasi. Nah, mereka berjalan dengan baik dan single proses. Nah, kita lihat juga ada contoh berikutnya.
Nah, di sini ada contoh dua aplikasi. Dua aplikasi ini sebenarnya berjalan masing-masing dengan sangat baik, tapi ada di mana kebutuhan, misalkan di HR app ini dia butuh uh, data dari purchasing app, ataupun sebaliknya, contoh dari purchasing app dia pengen tahu siapakah yang memesan atau atasan dari yang memesan barang di purchasing app. Nah, ini butuh komunikasi. Nah, di monolith ini akan cukup sulit karena yang kita bahas tadi, dia monolith itu adalah single process dan tidak membagi apapun ke aplikasi lain, baik itu dari data atau fungsionalitasnya. Nah, kita bisa juga, kemudian kita lanjut lagi. Di sini ada beberapa pro dari arsitektur microservice, monolith. Yang pertama adalah mudah didesain. Aplikasi monolith ini adalah mudah didesain karena memang cukup single proses aja ya. Karena pada dasarnya tidak ada jaringan, tidak ada mekanisme pengiriman pesan, tidak ada debugging lintas proses. Jadi ini jauh lebih sederhana, apalagi untuk debuggingnya. Yang kedua, selain itu ada banyak aplikasi jika dikembangkan dengan benar sebenarnya cukup berkinerja. Aplikasi monolith itu juga bisa sangat cepat lebih dari sistem terdistribusi atau arsitektur microservice jika digunakan dengan tepat. Iya, mungkin terkait section hari ini cukup sekian. Next kita akan pelajari juga terkait SOA dan juga tadi ada agenda berikutnya terkait problem di monolith dan SOA. Begitu juga dengan microservice arsitektur. Jadi untuk sesi pertama mungkin kita hanya membahas terkait histori microservice dari sisi monolith dulu. Terima kasih.